Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab 2 PPKN, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, bagian C, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Tentunya kalian pernah membaca berita mengenai pencurian, perampokan, dan ataupun korupsi. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Namun, apakah yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Secara sederhana, pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Pada bagian ini kita akan mengkaji tentang beberapa dinamika pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Dalam pandangan KUHP di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggarannya, yaitu yang pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan yang tercantum pada pasal 489 sampai 502. Contoh pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan diantaranya yang pertama adalah kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Yang kedua, membiarkan hewan peliharaannya menyerang orang atau hewan lain. Contoh yang ketiga adalah mabuk di muka umum. Kemudian yang keempat adalah tidak memberikan tanda-tanda saat melakukan kegiatan di jalan umum. Jadi ini adalah 4 contoh pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Yang kedua, mengenai pelanggaran ketertiban umum yang diatur pada pasal 503 sampai 520. Contoh dari pelanggaran ketertiban umum yang pertama adalah membuat ingar atau riuh atau ribut sehingga mengganggu ketentraman pada malam hari dan atau mengganggu orang dalam beribadat. Contoh yang kedua adalah mengemis dan bergelandangan di muka umum tanpa pencarian. Ini masuk dalam kategori pelanggaran ketertiban umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keempat adalah menarik keuntungan dari perbuatan cabul terhadap seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian. Ini biasa kita sebut dengan mucikari. Dan yang keempat adalah tanpa izin dari kepolisian atau pejabat pemerintah mengadakan pesta atau keramaian untuk umum. Jadi 4 kategori contoh ini merupakan pelanggaran ketertiban umum yang diatur di dalam KUHP. Pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran terhadap orang yang melakukan pertolongan yang telah diatur pada pasal 531 KUHP. Penjelasan dari pelanggaran ini adalah pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan adalah ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut tetapi tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya yang menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain. Nah, jadi tidak memperdulikan orang yang sedang dalam keadaan berbahaya itu juga dalam KUHP masuk dalam kategori pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Yang keempat adalah pelanggaran kesusilaan. Kesusilaan maksudnya ini adalah segala sesuatu tindakan yang berkaitan dengan interaksi sosial orang perorangan. Yang pertama adalah membuat tulisan dan atau gambar yang melanggar kesusilaan di muka umum. Jadi diulangi, membuat tulisan dan atau gambar yang melanggar kesusilaan di muka umum. Contoh misalnya berkaitan dengan gambar, gambar yang tidak senonoh misalnya gambar yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, apalagi budaya kita, budaya timur.
memperlihatkan atau mempertontonkan gambar yang tidak semestinya masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan. Contoh yang kedua adalah mabuk-mabukan di jalan umum. Nah, juga merupakan kategori pelanggaran kesusilaan. Contoh yang ketiga adalah menjual minuman keras kepada anak di bawah umur. Ya, masuk juga dalam kategori pelanggaran kesusilaan. Keempat adalah melakukan perjudian. Dan yang kelima adalah mengadakan sabung ayam di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Ini masuk dalam kategori pasal 532 sampai 547 tentang pelanggaran kesusilaan. Dinamika pelanggaran yang kelima adalah pelanggaran jabatan yang diatur pada pasal 552 sampai 559. Adapun mengenai contoh pelanggaran jabatan yang diatur dalam KUHP ini, yang pertama adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan sebelum ditandatangani sebagaimana mestinya. Ya, jadi ini masuk dalam kategori pelanggaran jabatan. Yang kedua, seorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan, apalagi surat-surat penting untuk keperluan negara. Dan contoh pelanggaran jabatan yang ketiga diantaranya adalah menahan seseorang tanpa terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penahanan dari pengadilan. Ya, jadi ini yang sampai terjadi ya, yaitu melakukan penahanan terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penahanan dari pengadilan. Karena kenapa? Karena negara kita sesuai dengan konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dan juga selanjutnya diatur pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Selanjutnya tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dalam pasal 10 KUHP ada dua macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yaitu yang pertama adalah pidana pokok, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Tentang pidana mati adalah hukuman mati di Indonesia diberikan kepada beberapa kasus-kasus seperti pengedar narkotika. Dalam pelaksanaannya, hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Eksekusi dilakukan oleh regu penembak dari BRIMOB yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Kemudian untuk pidana penjara, dalam KUHP pasal 12 dijelaskan bahwa pidana penjara dilakukan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam menjatuhkan pidana dalam waktu tertentu, jangka waktunya paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Meskipun demikian, pidana dalam waktu tertentu dapat diberikan 20 tahun berturut-turut apabila kejahatan yang dipidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana waktu tertentu. Adapun pembahasan tentang kurungan, dalam KUHP pasal 18 dijelaskan bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama selama 1 tahun. Pidana ini tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Dalam pasal 19 nomor 2 dijelaskan bahwa pidana kurungan diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 21 KUHP bahwa pidana kurungan harus dijalani dalam daerah tempat terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman di dalam daerah tempat ia berada, kecuali ketika Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana
membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Selanjutnya tentang denda. Ada di sini tentang denda adalah salah satu bentuk sanksi hukuman denda. Besarnya hukuman denda diatur dalam undang-undang terkait dengan tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Pasal 30 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak mampu terbayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Kemudian, pidana pokok tentang tutupan, penjelasannya, hukuman tutupan jarang sekali terjadi. Hukuman tutupan jarang sekali diberikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, hukuman ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946. Kemudian sanksi yang kedua adalah pidana tambahan. Pidana tambahan kategorinya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu misalnya hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Ya, haknya dicabut untuk bisa memegang jabatan atau jabatan tertentu. Ya, dicabut haknya untuk mendapatkan jabatan pada jabatan tertentu. Kemudian tidak berhak untuk memasuki angkatan bersenjata ketika dia pernah melakukan suatu tindakan pidana. Kemudian tidak berhak atau haknya dicabut untuk memilih dan dipilih. Ya, ini adalah pidana tambahan ketika seseorang melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum. Kemudian tentang perampasan barang-barang tertentu, maksudnya contohnya adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Ya, jadi barang yang diperoleh dari hasil kejahatannya itu akan disita atau diambil atas nama negara. Ataupun ketika barang hasil pidana itu berupa pembuatan uang palsu misalnya, maka juga akan diambil oleh negara, kemudian akan dimusnahkan ketika dia berupa uang palsu atau misalnya narkotika. Kemudian pengumuman putusan hakim mengenai seberapa lama dia diberikan hukuman pidana tambahan. Jadi, setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Ada berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Pertama, perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara menanamkan sikap patuh terhadap hukum, memberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian yang kedua, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Kita telah mempelajari lembaga-lembaga negara yang berperan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu upaya masyarakat untuk melindungi dan menegakkan hukum adalah kepastian dari para lembaga penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 ayat 1 misalnya, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Agar tercipta suatu keadaan yang demikian, para penegak hukum hendaknya melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersih. Profesional dalam arti bertindak sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dalam melindungi dan menegakkan hukum. Bersih dalam artian bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, mereka tidak terikat pada suatu kekuasaan tertentu yang menghambat hukum, bahkan menentang keadilan itu sendiri, atau dalam arti lain tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan apapun. Dan yang ketiga adalah memupuk budaya hukum. Berbagai pembaruan di bidang hukum perlu dibarengi dengan budaya hukum. Budaya hukum ini
merupakan bentuk dari pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku sehari-hari. Budaya hukum dapat terbentuk dari sikap menghormati hukum dan bertindak sesuai dengan hukum yang mempunyai kesadaran akan hukum. Kesadaran tersebut timbul dari kesadaran akan keadilan, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Dalam konteks memupuk budaya hukum, terdapat 4 aspek untuk menjunjung tinggi kesadaran hukum. Keempat aspek tersebut diantaranya pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma hukum, dan perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya keempat aspek itu dapat berjalan dengan baik agar kesadaran hukum dalam masyarakat dapat tumbuh dan menjiwai dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Baik, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami, dapat bermanfaat untuk diri kita, dan selanjutnya kita dapat aplikasikan di dalam keseharian kita sebagai warga negara yang baik dan warga negara yang menaati peraturan hukum yang berlaku. Kita sempurnakan pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.